Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian satu lagi adalah bulan Rajab. Kita berada di bulan yang mulia yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, yang beramal soleh di dalamnya sangat diutamakan, memiliki keutamaan tersendiri. Terlebih lagi yaitu ibadah puasa sunnah, yaitu puasa sunnah di bulan Muharram ini adalah puasa yang termasuk paling utama setelah puasa Ramadan tentunya. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin adalah sesi terakhir pembahasan surat An-Nazi'at, yaitu bagian surat An-Nazi'at ayat 34 hingga ayat 46, yang mana konteksnya adalah berkaitan dengan datangnya hari kiamat. Diawali dari kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hari kiamat. Ketika itu manusia akan mengingat apa yang telah diperbuatnya, ditampakkan neraka jahim bagi yang melihatnya dengan sejelas-jelasnya. Maka manusia ketika itu terbagi menjadi 2. Ada yang melampaui batas, mendahulukan kehidupan dunia, maka ujung nasib mereka adalah neraka jahim. Adapun yang kedua adalah orang yang takut kedudukan Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surga adalah tempat kembalinya. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai pertanyaan kaum musyrikin, kapan datangnya hari kiamat. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan datangnya hari kiamat. Ya. Untuk itu sebelumnya kita akan baca dulu surat An-Nazi'at ayat 34 sampai 46. 34 sampai 46. Ya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu ayatnya. Ya, kalau mushaf yang ini halaman 584 ya, 584. Ya, kalau mushaf yang ini. Kita awali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra
Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha Qala sahibu tafsir Aisar At-Tafasir rahimahu ta'ala Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahu ta'ala wa qauluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapankah datangnya. Maksudnya apa? Ay yas'aluka ya rasulana al-munkiruna lil ba'tsi 'anis sa'ati. Siapakah yang bertanya ini? Yaitu maksudnya adalah wahai rasul kami, orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan itu bertanya kepada engkau, bertanya kepada kamu. Tentang apa? Anisa'ah, tentang hari kiamat atau tentang datangnya hari kiamat. Bapak Ibu dalam apa ya yang kita alami ya di berita itu panjenengan pernah mendengar ada orang yang mengumumkan tanggal sekian hari ini tahun ini bulan ini ada kiamat sampai berapa kali? Sampai berapa kali? Tahun berapa saja? Yang ingat saya itu tahun 99 ya kan. Tahun 99 bulan 9 apa? Jam 9 menit 9 detik ke 9 gitu. Tahun 1999. Sekarang 2024. Ada lagi apa ya? Apa tidak setelah itu? Nah, 2012 kapan tanggalnya? 12 gitu ya. Ada lagi barangkali ya mungkin. Nah, ini kita
apa ya? Dalam artian nanti kita meyakini ayat ini bukan karena hal tersebut. Loh, aku udah yakin ya, bukan itu. Ya, seperti itu. Tapi memang ketika Allah menyatakan datanya hari kiamat itu termasuk perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, seperti itu. Apalagi ada manusia mengklaim mengetahui ilmu gaib. Lawang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi seseorang, ya kan? Didatangi seseorang. Kemudian orang tadi itu pakainya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tetapi para sahabat yang ada di situ tidak mengenalinya. Seperti itu, tidak mengenalinya. Tidak kenal tapi tidak merasa orang ini orang jauh. Dan kemudian kalau orang jauh kan pakaiannya juga beda nih, maksudnya sudah lecek ya gitu ya. Ini rapi, klimis rambutnya. Gitu. Tapi tidak ada yang kenal seperti itu. Setelah itu lebih mengherankan lagi mendekati Rasulullah sangat dekat, menempelkan lututnya kepada lututnya Rasulullah SAW penuh dengan adab. Kemudian meletakkan kedua tangannya di pahanya seperti itu. Kemudian bertanya pertama tentang Islam. Ya Muhammad, manggilnya juga bukan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah atau ya Rasulullah, tetapi namanya wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan aku tentang Islam. Maka Rasulullah menjelaskan Islam itu adalah rukun Islam. Apa? Dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian bertanya lagi, ya seperti itu. Ketika dijawab, engkau benar, sodakta, engkau benar. Lah para sahabat heran lagi, kewong takon tapi bener-bener, gitu ya, seperti itu ya, kayak ngetes, ya, seperti itu. Engkau benar. Maka ditanya lagi, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjelaskan iman itu ya rukun iman, ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Engkau benar, seperti itu. Kemudian tanya lagi, terangkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan sejatinya engkau tidak bisa melihat Allah. Jadi ketika beribadah seakan-akan benar-benar kayak melihat Allah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan. Ya, jadi apa? Bukan mengharapkan pandangan orang, benar-benar. Demikian juga ihsan ketika mau berbuat yang buruk, merasa diawasi Allah, itu. Seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Kabarkan kepadaku fa akhbirni anisa'ah. Kabarkan kepadaku kapan sih datangnya hari kiamat. Kalau ini bukan orang yang mengingkari, ini bertanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang bertanya itu, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Seperti al-mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya apa? Sama-sama tidak tahu. Kalau seperti itu, nggak ada yang tahu kapannya. Beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Maka orang tadi bertanya tentang tanda-tanda datanya hari kiamat. Kemudian Rasulullah menjelaskan di antaranya adalah ketika suatu zaman manusia itu berlomba-lomba dalam gedung. Ya, seperti itu. Orang biasa tetapi berlomba-lomba dalam gedung tinggi-tinggian. Kemudian banyak sekali terjadinya kedurhakaan kepada orang tua dan seterusnya. Nah, maka setelah itu orang tadi pergi dan sudah hilang. Ya, Rasulullah bertanya, kalian tahu siapakah dia itu? Siapakah dia itu? Maka di situ di antara Umar bin Khattab mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjelaskan hadza Jibril, itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang menemui kalian untuk mengajari agama kalian. Seperti itu. Ini. Jadi tadi yang bertanya siapa tadi tentang hari kiamat? Malaikat Jibril. Yang ditanya siapa? Rasulullah SAW. Sama-sama tidak tahu. Apalagi kayak kita, ya seperti itu. Malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat. Rasulullah juga nabi yang paling utama, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Wong ada orang malah dengan seenaknya saja buat viral, buat ini dan seterusnya. Nah, ini. Jadi kaum muslimin jangan sampai percaya dari awal mendengar berita tersebut. Paham nggih? Ya. Herannya tetap ada yang percaya, ya kan? Betul apa tidak yang di tahun 80 di daerah Patikraja itu berapa keluarga hilang gara-gara kayak gituin? Betul enggak? Betul. Tentang kiamat apa tentang apa? Lupa ya. Intinya kayak gitu gampang percaya, langsung kebawa kemana. Ada orang ngaku nabi palsu, nabi percaya. Ada saja pengikutnya. Gitu. Kan jelas-jelas Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kembali ke sini Bapak Ibu, tentang datanya hari kiamat. Ini tanya tentang datanya hari kiamat. Dan di antara pertanyaan yang tidak bermanfaat itu pertanyaan tentang datanya hari kiamat. Rasulullah juga pernah suatu ketika ada seorang Badui jauh-jauh memanggil-manggil Rasulullah, kemudian mendekat. Ternyata hanya ingin tanya kapan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah itu kayak apa ya? Karena ada kesibukan jadi setelah itu bilang, siapa ya tadi yang bertanya ya? Kayak gitu. Iya. Tentang apa ini? Kemudian kapan datangnya kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, apa yang engkau persiapkan? Itu. Takon-takon lagi ngapa? Wis siapa burung? Ya kayak gitu ya. Sudah siapa belum? Yang paling utama apa? Mempersiapkan bagaimana diri kita nantinya. Bukan kapan datanya hari kiamat. Adapun harinya itu dikabarkan oleh Rasul hari apa? Katanya hari kiamat. Hari Jumat, tetapi Jumat kapan tidak ada yang mengetahuinya. Seperti itu. Hanya Jumat saja seperti itu. Dan itu pun didahului tanda-tanda. Ada tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Ada tanda-tanda kecil, dan juga ada tanda-tanda besar. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi, yang terus terjadi, sekarang terjadi dan terus terjadi, dan yang belum terjadi. Seperti itu. Kalau tanda-tanda besar itu yang ada 10. Turunnya Nabi Isa. Kemudian apa lagi? Munculnya Dajjal itu. Ketika satu muncul, langsung diiringi, diikutin yang berikutnya. Sampai dekat sekali datanya hari kiamat. Sampai apa? Matahari itu terbitnya dari arah barat. Seperti itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah datangnya? Kalau ini yang bertanya adalah orang yang secara atau dasarnya dia itu mengingkari. Jadi pertanyaannya itu apa? Ngecek, mengolok-olok. Ai qiyamaha wa mata rasbuha wa thubutuha wa hiya kasafinati sa'irah lailan naharin mata tarsu. Yaitu kapan tegaknya atau terjadinya hari kiamat, kapan datangnya dan kepastiannya. Seperti halnya kapal berlayar atau kapal layar di waktu malam dan siang. Kapan berlabuhnya? Jadi ada orang yang nunggu kapal itu, si kapan kita kane gitu ya, seperti itu. Kapan datangnya hari kiamat? Ayat yang mulia ini banyak disebutkan di ayat-ayat yang lain. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ati qul innama 'ilmuha 'indallah. Manusia bertanya kepadamu tentang datangnya hari kiamat. Maka katakan, ilmu tentang kiamat itu hanyalah di sisi Allah.
hanyalah di sisi Allah. Ya. Fima disebutkan tadi apa? Fima anta min dzikroha. Dalam hal apa? Ai fi ayyi syai'in anta min dzikroha. Yaitu pada hal apa engkau mengingatnya. Ai laisa indaka ilmuha fatudzakiruha lahum ila rabbika wahdah ilma waqti maji'iha. Ya. Yaitu engkau tidak memiliki ilmunya, ilmu tentang datangnya hari kiamat, lalu engkau ingatkan mereka tentang kiamat. Ya. Bagaimana seorang itu takut dan hingga akhirnya mempersiapkan diri dengan berbekal yaitu amal soleh. Kepada Rabbmu lah semata kembalinya ilmu tentangnya, yaitu ilmu tentang datangnya hari kiamat. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi orang yang bertanya tadilah tujuannya adalah mengingkari dan merasa menurut mereka itu tidak masuk akal kiamat itu. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura, yasta'jilu biha alladziina la yu'minuna biha walladziina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Asy-Syura ayat 18. Orang-orang yang tidak beriman tentang hari kiamat, mereka itu tergesa-gesa ingin segera datang hari kiamat. Tetapi sejatinya mereka tidak beriman, tetapi tergesa-gesa ingin tahu. Ya. Waladina amanu musyfiquna minha, sedangkan sikapnya orang yang beriman itu takut. Wa ya'lamuna annahal haqq, dan mengetahui bahwasanya hari kiamat itu adalah memang benar adanya. Ya. Ya. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari hal ini, yang terpenting bagi diri kita adalah bagaimana kita itu mempersiapkan diri. Sebagaimana tadi orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, maka ditanya, "Madza a'datta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Maka orang tadi menjawab, nah ini modalnya ini. Modalmu apa? Kamu tanya datangnya hari kiamat, kapannya? Modalmu apa? Apa yang sudah kamu siapkan? Maka orang tadi ternyata apa? Menjawab gini, hubbullah wa rasulihi. Modalku itu cinta Allah dan cinta Rasulnya. Masya Allah. Jadi orang tadi sangat lugu sekali, sangat sederhana sekali, dan itu adalah modal yang sangat utama sekali. Aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya, maka aku tanya seperti itu. Lalu apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat? Yaitu cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Jadi ini kabar gembira. Ya. Mendengar hadis ini, sabda Rasulullah ini, para sahabat itu bergembira. Ini sabda Rasulullah tadi, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama orang yang dicintainya, itu begitu menggembirakan kami para sahabat. Maka kami mencintai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan sebab itu kami mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali, dan mencintai Rasulullah SAW. Demikian juga para sahabat yang lain. Karena berharap kami akan dikumpulkan bersama mereka semua, seperti itu. Ini hadis yang sahih. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di sini perkataan muallif atau penyusun kitab Aisar at-Tafsir, wasa'atun raswuha
litangkul annas min dunyahum ila akhiratihim. Sekarang kita akan berbicara tentang hakikat kiamat, ya. Kiamat yang datangnya itu, yang nantinya kiamat itu datang supaya kamu memalingkan manusia dari urusan dunia kepada urusan akhirat. Jadi intinya adalah dengan mengingat kiamat itu orang itu akan lebih fokus kepada akhirat daripada dunia. Ya, seperti itu. Maksudnya apa? Menjadikan dunia sebagai sarana seperti itu. Dan manusia kalau sudah terjadi kiamat ya sudah berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Wa bidzalika tantahi rihlatuhum wa yastaqir qararuhum wa yantahi lailuhum wa naharuhum. Ini. Dengan demikian berakhirlah perjalanan mereka. Dengan terjadinya hari kiamat, maka berakhirlah perjalanan kehidupan manusia di dunia. Dan manusia itu menetap tempat tinggal mereka. Manusia telah menetap tempat tinggal mereka. Berakhirlah malam dan siang mereka. Sudah tidak ada siang dan malam. Ya, wallahu alam. Ya. Jadi lalu nanti bagaimana? Ya. Jadi perhatikan bahwasanya keadaan akhirat sama dunia itu berbeda. Ya. Keadaan akhirat sama dunia itu berbeda. Jadi langkah awan ini, langkah nggak ada siangnya gimana, nggak ada malam gimana itu. Ini urusannya sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan ini dengan terjadinya hari kiamat berakhirlah perjalanan kehidupan manusia hingga manusia itu telah menetap tempat tinggal mereka yang abadi, yang kekal abadi. Apakah nanti tadi disebutkan di ayat sebelumnya apa? Apakah fa'innal jahima hiyal ma'wa atau fa'innal jannata hiyal ma'wa? Apakah tempat kembalinya itu neraka, jahim atau surga? Seperti itu. Dan semuanya kekal abadi, Pak Udi. Dan perlu diingat bahwasanya penghuni neraka itu ada dua. Ada dua jenis nih. Ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Yang pertama yang kekal selama-lamanya. Sedangkan yang kedua itu sementara. Itu. Ya, sementara. Yang kekal itu ketika seseorang itu sampai meninggal dunia masih melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi senantiasa kita harus membersihkan diri kita dari kesyirikan. Jangan sampai ada pada diri kita itu kesyirikan. Demikian juga mengingatkan saudara-saudara kita jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Khawatirnya apa? Kalau sampai meninggal dunia selama-lamanya di neraka. Gitu. Adapun kalau bertobat sebelum meninggal, insya Allah akan mengampuninya. Ya. Kan disebutkan di ayat astagfirullah. Surat apa ya? Siapa yang hafal? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu innallaha yaghfiru, mengampuni. Innallaha yaghfiru ma yushraka, innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni siapa saja yang melakukan dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Jadi seperti itu. Ya. Jadi selain dosa syirik itu contohnya apa? Dosa syirik selain dosa syirik. Misalkan minum khamar ya, minum khamar gitu. Itu kan dosa besar ya. Tapi itu masih di bawah kesyirikan, kesyirikan. Bukan berarti apa-apa lah minum khamar sing penting ora berbuat syirik, bukan seperti itu juga. Ya seperti itu. Jadi tetap kita berusaha membersihkan dari dosa maksiat karena konsekuensi dari mentauhidkan Allah juga meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Ya. Tetapi ingat bahwasanya dosa besar selain syirik itu tergantung kehendak Allah. Kan nggak tahu Allah menghendaki diampuni apa tidak ya? Seperti itu. Nah, jadi ini pentingnya kita mendalami permasalahan tauhid dan apa saja yang berkaitan kesyirikan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan seperti itu.
Jadi inti adalah syirik apa? Menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Maka kita juga perlu mempelajari apa saja macam-macam ibadah. Gitu. Jadi, seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi ada dua, kekal abadi bagi yang tidak bertobat dari perbuatan kesyirikan. Kemudian ada yang sementara, suatu ketika akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lamanya ya Allah yang mengetahuinya bagi masing-masing orang yang masuk ke dalam neraka. Ada yang tadinya mau masuk neraka tidak jadi karena mendapatkan syafaat, mendapatkan doa, mungkin ada yang mendoakan dan seterusnya, atau apa, mungkin ada hal-hal yang lain menyebabkan dia itu dosanya dimaafkan seperti itu. Ya, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai seorang itu nggak apa-apa lah, sedetik saja nyicipi neraka, ya. Alhamdulillah ya, seperti itu. Satu hari di akhirat itu sama dengan berapa? Di dunia 1000 tahun. 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Berarti satu detiknya tetap bertahun-tahun itu. Tetap bertahun-tahun, jangan ini. Kan ada ya artis atau apa ya, orang kafir itu kan apa ya, malah nantang saya mau masuk itu ya, terakhir itu yang di luar negeri itu kan mau masuk neraka gitu, naudzubillah, menantang seperti itu, naudzubillah ya, masya Allah ya. Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan kita meminta supaya kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah keberhasilan, kesuksesan yang ya hakiki, seorang itu masuk surga dan dibebaskan dari siksa api neraka. Itu kesuksesan yang sebenar-benarnya, Bang Ibu. Tidak ada kesuksesan yang lebih besar dari itu. Seperti itu. Ya. Jadi itu harus menjadi tujuan kita. Kita bisa masuk surga, demikian juga keluarga kita, saudara-saudara kita, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Kembali ke sini. Ya. Tadi kan disebutkan apa keadaanmu, innama anta mundhiru may yakhshaha. Engkau hanyalah, sekarang ini kedudukan Rasulullah berkaitan dengan kiamat. Engkau hanyalah memberi peringatan orang yang takut akan kiamat. Ailaisa ilaika ya rasulana ilmuha wala muntaha amriha. Yaitu tidak sampai kepadamu wahai Rasul kami ilmu tentang kiamat tadi, sebagaimana hadis tadi ya. Jadi Rasulullah tidak tahu sama sekali kapan datangnya hari kiamat. Hanya mengabarkan Jumat gitu, ya, dalam sebuah hadis. Tetapi kapannya itu tidak, Rasulullah tidak mengetahui. Dan tidak pula akhir perkaranya, akhir urusan kiamat itu bagaimana juga Rasulullah tidak mengetahui. Karena ini adalah perkara yang gaib. Rasulullah mengetahui perkara gaib ketika dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak, ya tidak mengetahui. Di antaranya adalah permasalahan hari kiamat. Innama anta muhimmatuka ghairu may yutlabu minka innaha indaru man yakhsha as-sa'ah. Lalu bagaimana, apa sih sebenarnya tugasnya Rasulullah? Kan tadi disebutkan Rasulullah tidak tahu tentang ilmu tentang hari kiamat. Tugasnya Rasulullah, engkau, kata penulis ini, yaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tafsirnya ini, engkau tugasmu bukanlah apa yang engkau dituntut, engkau yang diminta. Tugasmu itu bukan hal tadi, menjelaskan kapan datanya hari kiamat. Kan Rasulullah dituntut menjelaskan kapan hari kiamat. Tugasmu bukan itu, tetapi apa? Engkau hanyalah memberi peringatan orang yang takut akan kiamat. Hanya memberikan peringatan seperti itu. Ya. Wa yakhafu hululaha liimanihi biha wa bima yakunu fiha min na'imin wa jahimin amma man la yu'minu biha fa huwa la yakhafuha wa su'aluhu anha su'alu istihza'in. Ya. Tugasmu itu memberikan peringatan orang yang takut tentang kiamat, takut kedatangannya dikarenakan keimanannya kepadanya. Dikarenakan keimanan yang ada pada diri orang tersebut terhadap kiamat dan kepada apa yang ada padanya, dan kepada apa yang ada padanya berupa kenikmatan siksa neraka jahim. Jadi beriman tentang kiamat dan beriman tentang apa saja yang nanti akan ada di dalam atau setelah hari kiamat, yaitu di akhirat.
berupa kenikmatan atau siksa api neraka. Adapun seorang yang tidak beriman kepada kiamat, maka tidak takut kepadanya, sedangkan pertanyaan tentangnya hanyalah pertanyaan untuk memperolok-olok. Jadi pertanyaan tadi adalah mengejek, mengolok-olok seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Ya, sedikit lagi disebutkan di sini. Fala tahfil bihim wala tahtam lahum fa innahum yauma yarawnaha ka'allam yalbathu fi dunyahum hadhihi wa kuburuhum. Maka tidak perlu kamu pedulikan mereka, sudah nggak usah di bahasa bikin ini orang saya gople maning lah ya, seperti itu. Sudah tidak perlu kamu pedulikan dan tidak perlu kamu perhatikan mereka. Kalau seperti itu mengolok-olok kemudian bertanya-tanya itu sudah jangan ditanggapi. Gitu. Sesungguhnya mereka pada hari mereka melihat hari kiamat kelak, seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia ini, demikian juga seakan-akan mereka tidak tinggal di kubur mereka. Padahal tinggal di alam kubur itu lamanya kapan? Semenjak seorang meninggal sampai datangnya hari kiamat. Itu lama sekali. Ya. Ketika datangnya hari kiamat, seakan-akan apa? Tidak merasakan lamanya tinggal di dunia, demikian juga lamanya tinggal di alam kubur. Lupa semuanya. Illa asyiyatan aw duhaha, melainkan yang mereka rasakan seakan-akan tinggal di dunia dan di alam kubur hanya pada waktu sore dan pagi hari saja, sebentar saja, seakan-akan hanya sekejap saja. Ya. Ay asyiyata yaumin aw duha tilkal asyiyah lima yastakbiluna min ahwalil mauqif wa fadha'i al adab. Ya, ini. Yaitu sore hari atau pagi hari itu tatkala mereka menghadapi huru-hara keadaan tersebut dan siksa yang mengerikan. Jadi lupa dengan segala kesusahan dunia dan lupa dengan segala kesusahan di alam kubur. Ketika seseorang yang mendapatkan siksa kubur itu lupa ketika adanya hari kiamat, itu lupa semuanya. Karena akan ada sesuatu yang lebih besar lagi. Ya. Wallahu taala alam bishawab. Ya. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, ya, ini juga sebagai penutup tafsir surat An-Nazi'at, kita akhiri dengan kesimpulan dari ayat 34 hingga 46. Yang pertama, takriru aqidatil ba'tsi wal jazaa'i bi dzikri ahwaliha wa sifatiha, yaitu penetapan keyakinan adanya hari kebangkitan dan pembalasan dengan menyebut keadaannya dan sifatnya. Jadi disebutkan keadaannya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana. Kemudian yang kedua, annasu yaumal qiyamati mu'minun taqiyun fil jannati wa kafirun wa fajirun finnar. Manusia pada hari kiamat ada yang beriman, bertakwa di dalam surga, ada yang beriman dan bertakwa, dan mereka kelak akan masuk surga. Dan ada pula yang kafir, yang fajir, dan nantinya diancam dengan neraka. Ini yang kedua. Jadi manusia terbagi menjadi dua. Ada yang beriman dan ada yang mengingkarinya. Dan yang ketiga, bayanu istisarillahi ta'ala bi'ilmil ghaibi wa sa'ati. Penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ilmu gaib. Ilmu gaib dan tentang datangnya hari kiamat. Ilmu gaib itu ada berapa? Mafatihul ghaibi. Ya, nanti bisa dilihat surat Luqman nggih, surat Luqman. Ya, kita baca dulu surat Luqman. Ya, ini. Ya, surat Luqman ayat terakhir yaitu ayat 34. Innallaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaits. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya adalah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits. Dan Allah menurunkan hujan. Nah, di antara perkara gaib adalah turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan apa yang di dalam rahim wanita. Itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang berikutnya di antara hari kiamat, kunci-kunci perkara gaib, ilmu gaib adalah seorang tidak mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Itu. Apa yang akan diusahakan besok. Kemudian berikutnya wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan yang berikutnya seorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal.
Nah, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui dan maha meneliti ya. Tentang hari kiamat, turunnya hujan, apa yang ada di rahim, kemudian usaha seseorang besok hari, kemudian apa? Tentang kematian seseorang kapan. Katanya itu nggak ada yang tahu. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulan yang terakhir, bayanu ayyisyada'idi yansa ba'duha ba'dun atau yunsi ba'duha ba'dun fa inna adzabal qabri yuhawwinu amama adzabin nar. Ini penting, ini bagus, ini kesimpulannya sangat bermanfaat sekali. Penjelasan mengenai apa? Apapun kedahsyatan sesuatu perkara yang sangat dahsyat menyebabkan sebagiannya itu lupa akan sebagian yang lain ya. Contoh di kehidupan nyata saja nih. Kesusahan, misalnya ada beberapa kesusahan, tapi bertingkat-tingkat. Kesusahan A, B, A misalkan kesusahannya tingkat 5, B tingkat 6, kemudian yang C tingkat 10. Ketika mengalami A, susah, tapi sudah berlalu, setelah itu ada B, lupa yang ini, karena ini lebih susah lagi ya kan, seperti itu ya. Nah, apa kaitannya dengan hal ini? Ya, sesungguhnya azab kuburan sesuatu yang sangat berat gitu. Menjadi ringan ketika datangnya azab neraka. Jadi orang yang mengalami azab kubur nanti ketika dia diazab di neraka lupa dulunya pernah diazab kubur, lupa. Kenapa? Mengalami siksaan yang jauh lebih dahsyat lagi gitu. Seperti itu. Masya Allah. Ini tadi singgung di dalam ayat-ayat tadi. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yaitu kesimpulan dari ayat terakhir, yaitu ayat 46. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir dari surat An-Nazi'at. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita lanjut surat An-Naba ya, surat An-Naba. Itu mungkin ya. Dan karena ada suatu hal, ada permintaan dari pengisi yang lain di hari Sabtu berhalangan, jadi ada pekan yang ditukar. Jadi nanti ada satu pekan yang saya di hari Sabtu ya, pekan kedua, tapi khusus bulan ini pekan besok, satu besok saya hari Sabtu. Mungkin nanti diisi dengan materi yang lain ya, biar seling ya, tidak tafsir terus ya, entah itu doa ataupun masalah akidah gitu, insyaallah seperti itu, atau sifatnya tematik itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini. Untuk kami pribadi dan jamaah semuanya, ada kesalahan, saya mohon maaf segala keterbatasan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.